Saya Korin Nurdiansah dari SMA Negeri 1 Raja Basa, Kabupaten Lampung Selatan. Dengan teman saya Saya Uliarni dari SLB Negeri Sukamulya, Lampung Selatan. Kemudian ada teman saya Pipin Agustina dari SD Negeri 2 Palembang, Lampung Selatan. Kami CGP Angkatan 9 akan mempersembahkan video tentang coaching untuk supervisi akademik. Selamat menyaksikan. Tarun. Assalamualaikum Pak Kori. Ada Buya, ya waalaikumsalam. Gimana Bu? Sehat Bu ya? Alhamdulillah sehat Pak. Gimana Bu? Iya, jadi hari ini saya akan Pak melakukan coaching pagi ini. Jadi saya minta Bapak menilai saya. Kira-kira saya sudah sesuai belum dalam melakukan coaching. Oh ya, jadi Ibu nanti akan melaksanakan supervisi ya Bu ya dengan Ibu Pipin. Ibu udah minum? Iya, sudah Pak. Ya, sambil dimakan Bu, gak apa-apa. Kita di sini kan ngobrol-ngobrol aja ya kan. Iya Pak. Nah, jadi dari yang akan Ibu observasi mengenai pembelajaran Ibu Pipin, itu kira-kira Ibu ingin mengembangkan kompetensi yang mana ini Bu? Biar semakin jelas perjalanan untuk melakukan supervisi ini. Jadi saya ingin mengembangkan kemampuan saya dalam mendengarkan aktif ya Pak. Mendengarkan aktif. Iya. Iya. Yang terus ini memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot pada coaching. Oh, jadi ada dua ya Bu ya? Mendengarkan aktif, kemudian memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot ya Bu ya? Ya, betul Pak. Nah, kemudian setelah Ibu melakukan observasi nanti, ya supervisi nanti terhadap Bu Pipin, bagian mana yang ingin saya amati nanti? Jadi yang saya ingin diamati sama Pak Kori itu bagaimana saya bisa melakukan mendengarkan aktif dari permasalahan Ibu Pipin dan bisa memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot yang bisa menggali menggali solusi yang akan solusi yang akan dikembangkan Ibu Pipin untuk memecahkan permasalahannya. Ya, jadi menggali kompetensi ya Bu ya. Nah, kira-kira dari yang Ibu punya kompetensi di diri Ibu itu ada penilaian jelas nih kan ya. 1 sampai 10 nih Bu. Kira-kira Ibu ini di posisi yang mana nih? Ya, untuk saat ini mungkin saya masih di posisi nilai 6 ya Pak ya. Nilai 6 ya Bu ya. Sudah ambang batas lah ya, nanti bisa ditingkatkan lagi. Harapannya kan gitu ya Bu ya. Nah, kemudian setelah nanti observasi, kemudian yang akan Ibu lakukan bersama tahapan-tahapan yang Ibu miliki ini apa? Ya, tahapannya itu Pak, dari saya mendengarkan aktif. Ya, setelah mendengarkan aktif saya bisa memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot pada Bu Pipin. Oke. Jadi silahkan Ibu melakukan supervisi dengan Ibu Pipin. Nanti saya di sini sebagai mengamati apakah alur tirta yang Ibu supervisi ini sudah berjalan menggunakan alur tirta. Silahkan Bu untuk supervisi dengan Ibu Pipin. Terima kasih Pak. Ya.
Sehat Ibu Pipin Sehat ya? Pak, Bu. Ini Bu yang mau disupervisi ya? Iya, betul. Silakan duduk Bu. Wah kayaknya sehat bener nih. Sehat Pak, alhamdulillah. Ibu Yaya semangat, Ibu Pipin sehat. Alhamdulillah. Santai saja untuk supervisinya. Silakan Bu Yaya. Iya, Bu Pipin, bagaimana, ada yang perlu saya bantu? Iya loh Bu, begini kan memang sebelumnya saya sempat minta waktu ya sama Ibu Yayah ya. Ada sedikit permasalahan ini Bu yang ingin saya cari solusinya bagaimana gitu. Jadi saya itu punya sedikit permasalahan di kelas mengenai murid saya Bu. Kebiasaan dalam berpakaian itu masih kurang, jadi dia itu sering melepas sepatu gitu Bu. Jadi kurangnya kesadaran akan keteraturan dalam berseragam itu Bu permasalahan saya. Jadi permasalahan Bu Pipin itu ada seorang anak yang itu ya Bu ya, apa sih, ya kurang memenuhi aturan ya. Jadi Iya. sepatunya itu suka dilepas kalau Benar, masuk Bu. kelas seperti itu. Iya. Jadi kira-kira apa yang ingin Ibu dapatkan dari pembicaraan kita hari ini, Bu? Ya Bu, jadi yang saya harapkan setelah saya berbincang-bincang dengan Ibu, saya bisa menemukan solusi bagi murid saya tersebut, begitu Bu. Saya dengan harapan dia muncul sendiri kesadaran dalam dirinya untuk memakai seragam sesuai dengan peraturan yang ada di sekolah, berpakaian yang tertib, berpakaian yang lengkap dan dari atas hingga bawah gitu maksud saya Bu. Jadi memang sesuai dengan peraturan itu yang saya harapkan. Kira-kira Bu Pipin sendiri sudah pernah memberikan masukan terhadap anak itu, ya masukan gimana supaya anak itu bisa, iya Bu. Jadi kira-kira apa saja ya yang sudah Ibu Pipin lakukan terhadap anak tersebut? Iya Bu, jadi yang sudah saya lakukan terhadap anak tersebut, saya itu sudah menegur Bu ya. Saya sudah menegur anak tersebut ketika anak tersebut tidak memakai sepatu. Saya sudah menegur berkali-kali. Tapi anak tersebut ya ketika saya tidak mengawasi itu melepas sepatunya lagi Bu. Jadi seperti itu. Tapi setiap ada kesempatan saya melihat dia tidak memakai sepatu pasti saya tegur. Tapi sejauh ini baru sampai tahap menegur aja sih Bu sebenarnya. Jadi seperti itu ya, Ibu sudah menegur anak tersebut, tapi kadang-kadang anak itu masih tetap gitu ya Bu. Iya Bu. Jadi kira-kira apa yang akan Ibu rencanakan ke depannya? Yang saya rencanakan sih ada 2 hal yang terbayangkan oleh saya Bu yang akan saya lakukan. Yang pertama itu saya ingin menerapkan segitiga restitusi terhadap anak tersebut. Karena dari yang saya lihat dari cerita-cerita teman-teman guru-guru yang lain, segitiga restitusi itu biasanya efisien untuk mengatasi permasalahan pada murid. Jadi saya akan rencananya ingin mengadakan segitiga restitusi tersebut Bu terhadap anak tersebut. Mudah-mudahan ada perubahan pada anak tersebut setelah saya lakukan segitiga restitusi. Nah, rencana yang kedua, apabila yang rencana yang pertama gagal, maksud saya akan lanjutkan ke rencana kedua. Rencana kedua ini saya akan melakukan pemanggilan orang tua Bu. Jadi saya akan berkonsultasi dengan orang tua si murid mengenai permasalahan tersebut dan minta kerjasamanya gitu, kolaborasi dengan orang tua tersebut. Karena kan dalam mendidik anak tersebut harus ada kerjasama juga antara guru dengan orang tua ya Bu ya. Jadi ya itu rencana saya, 2 rencana saya Bu yang terpikirkan oleh saya. Ya, jadi saya dapat simpulkan ya Bu ya, Bu Pipin itu punya rencana untuk melakukan segitiga restitusi terhadap anak. Terus yang keduanya berkolaborasi dengan orang tua. Iya ya. Bu. Jadi
kira-kira kapan Bu itu akan dilakukannya? Ya untuk melaksanakannya saya karena minggu ini kan masih pekan ujian ya Bu ya, pekan ulangan semesteran. Jadi kemungkinan saya akan laksanakan minggu depan sebelum bagi rapot Bu. Atau kalau yang untuk pemanggilan orang tuanya itu bisa sekalian pada saat pembagian rapot begitu Bu. Rencana saya. Baiklah Bu, kira-kira dari hasil perbincangan sekarang, apakah Ibu sudah mendapatkan gambaran mengenai solusinya ya Bu ya? Ya dari saya ngobrol sama Bu ya ini saya alhamdulillah dapat gambaran apa yang akan saya rencanakan tadi Bu. Jadi saya akan melakukan segitiga restitusi dan melakukan pemanggilan orang tua. Ini saya terima kasih loh sama Bu ya. Jadinya saya ketemu solusi dan ini tadinya saya masih bingung tuh Bu, gimana saya bisa membuat kesadaran dalam diri anak tersebut. Dengan ngobrol dengan Ibu akhirnya saya dapat solusi ini Bu. Baik Bu, saya tunggu ya Bu ya hasil dari rencana Ibu. Ya, baik, Bu. Ya, kalau misalkan sudah dilakukan bisa kita ngobrol-ngobrol lagi. Siap Bu, siap ya. Baik, saya rasa cukup Bu ya. Iya. Boleh. Iya, Oh iya, Bu. silakan Ya, aja Bu. saya boleh kembali ke kelas maksudnya. Ya, Karena ya. anak-anak murid saya nunggu ya Pak Oh ya. ya, silakan, Ya, silakan. Permisi ya Bu ya. Pak Kori permisi. Oh ya. Oke Bu Yaya, saya tadi sudah mengamati tuh hasil observasi Ibu terhadap Bu Pipin ya. Nah, bagaimana Ibu menilai sendiri performa dalam kompetensi tadi Bu, yang Ibu miliki tadi? Iya. Jadi di sini saya sudah berusaha ya Pak ya menjadi pendengar yang aktif gitu, yang baik ya. Sehingga saya bisa menyimpulkan apa masalah dari Bu Pipin ini, dan saya juga sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot sesuai dengan masalah yang Bu Pipin utarakan seperti itu. Nah, kemudian apa yang membuat Ibu menilai demikian? Kenapa kok bisa menilai seperti itu? Ya, karena saya tadi sudah mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang sesuai dengan permasalahan yang dibicarakan sama Bu. Ya, tadi saya sudah mengamati alur observasi Ibu tadi. Ibu sudah luar biasa menggunakan alur tirta. Kemudian sehingga tujuan Ibu itu sepertinya akan tercapai nih dari apa yang Ibu harapkan. Nah, standarnya juga, kesimpulannya juga sudah sangat luar biasa bagusnya. Kira-kira nih dari observasi ini sudah mulai naik nggak nih rasa percaya diri dari angka tadinya angka 6 nih Bu ya, angka 6, kira-kira ke angka berapa ini naiknya? Ya, kira-kira sudah ini sih Pak ya, sudah ada kenaikan di level 7 lah. Oh gitu, sudah naik ke level 7 ya, satu tingkat lebih baik ya. Nah, untuk kedepannya Bu, hal apa saja yang akan membuat termotivasi Ibu untuk menaikkan level lagi lah ke angka 10 apa gimana gitu? Iya, jadi saya akan berusaha belajar ya Pak ya, berlatih menjadi coach ya kepada teman-teman yang ada di sekolah. Wah, supaya luar saya biasa. supaya kemampuan saya, kompetensi saya untuk menjadi coach itu meningkat seperti itu. Luar biasa Ibu, berarti berlatih lagi ya Ibu ya. Ya. Nah, dari kegiatan tadi Ibu, pendapat Ibu tentang proses tadi gimana sih Bu? Ya, mungkin karena Apa sudah mulai muncul nih kompetensinya Bu Pipin nih? oh ya, jadi alhamdulillah dari proses tadi Bu Pipin sudah bisa menemukan
solusi ya dari permasalahannya. Jadi ya dengan pertanyaan-pertanyaan yang saya berikan gitu. Oh gitu. Jadi Ibu selamat mencoba lagi ya Ibu ya. Mudah-mudahan di pertemuan yang akan datang level Ibu akan naik lagi sehingga Ibu menjadi coach yang luar biasa dan handal. Amin. Gitu aja Ibu ya. Ya, Tetap semangat Ibu ya. untuk memperbaiki performa Ibu. Ya, terima kasih Pak Ya, atas Bu. waktunya. Oke. Ya, Pak. Silakan Bu. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Ibu Vivi. Ya, waalaikumsalam Pak Kori. Silakan duduk Pak. Ya Bu. Ya, bagaimana Pak kabarnya? Sehat Bu. Alhamdulillah walau cuaca mendung karena saya sudah dari awal sudah memberikan Janji ya. janji Ya. sama Ibu mengenai observasi yang akan saya lakukan terhadap coaching kita nanti Ya. mengenai supervisi akademik. Ya, baik. Kalau begitu, sebelum Bapak melakukan kegiatan coaching terhadap coaching, ada sedikit beberapa yang akan saya sampaikan kepada Oh Bapak iya ini. Bu, boleh ya. Bu, boleh. Ya, jadi Pak, yang pertama, dalam kegiatan coaching yang akan Bapak lakukan nanti, saya akan melakukan beberapa pengamatan ini. Oh ya. iya Bu. Jadi yang akan saya amati pertama kemampuan Bapak dalam memberdayakan potensi dari coaching. Kemudian saya juga akan melihat respon Bapak nih, bagaimana cara menanggapi pernyataan ataupun pertanyaan dari coach tadi, ya Pak ya. Kemudian juga saya ingin menyimak apakah dari alur tirta yang sudah kita ketahui sebelumnya, apakah proses coaching yang Bapak lakukan sudah berjalan sesuai dengan alur tirta atau belum. Iya Bu. Jadi itu yang akan saya amati ya Bapak ya. Iya Bu. Nah kemudian Bapak, ini dari kegiatan coaching yang akan Bapak lakukan, yang akan saya observasi ini nanti, Bapak ingin saya membantu mengembangkan kompetensi Bapak yang mana nih? Iya Bu. Jadi kan kalau sudah ditanya seperti ini kan enak ya Bu ya, ketika nanti kita langsung melakukan supervisi. Iya. Nah, yang ingin saya kembangkan itu adalah saya akan memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot Bu. Iya, pertanyaan berbobot Ya, ya. karena begini Bu, untuk memancing kompetensi diri biar keluar gitu Ya, kan. Kita betul. pancing dengan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Baik Pak, kalau begitu berarti nanti yang ketika Bapak mengcoaching, bagian mana yang perlu saya amati Pak? Yang perlu Ibu amati adalah timbulnya kompetensi dari supervisi ini, Ya. si coachingnya ini. Itu yang saya minta Ibu untuk mengamatinya Bu. Berarti saya akan mengamati adanya pengembangan potensi ya dari coaching melalui tadi. alur-alur tirta itu tadi. Ya, dari yang apa yang sudah Bapak sampaikan. Oke, itu yang akan saya amati ya Pak ya. Ya. Kemudian menurut Bapak, dari yang akan Bapak kembangkan ini tadi, kalau tidak salah dengar saya tadi pertanyaan berbobot ya Pak ya. Ya. Menurut Bapak sendiri, kemampuan Bapak ini sudah sampai di tahap mana? Kalau misalkan diperkirakan ada angka 5 sampai 10, kemungkinan sudah sampai mana? Sudah angka ke-7. 7, alhamdulillah. Berarti sudah cukup baik ya? Ya. Alhamdulillah. Insya Allah sampai ke angka 7. Baik, nah nanti setelah kegiatan observasi, harapan Bapak apa nih? Harapan saya ketika sudah observasi itu saya menimbulkan motivasi kepada yang saya supervisi, Ya. sehingga termotivasi nih untuk melakukan yang terbaik lagi Ya. demi peserta didiknya. Oke, Gitu. Itu baik. tujuan saya Bu untuk observasi ini. Gitu. Iya, baik-baik. Dengan harapan tadi, tujuan Bapak tadi yang kompetensi pertanyaan berbobot tadi yang sudah di level 7 mungkin bisa meningkat begitu Bisa, ya Pak? iya. Baik ya Pak ya.
Kalau begitu, apakah sudah dirancang waktu untuk kegiatan coachingnya? Sudah Bu, sudah. Kita sudah janjian nanti kita lakukan di tanggal 2 Desember Bu. 2 Desember. Ya. Oke. Kalau begitu kita ketemu lagi nanti di kegiatan ke Bapak pada saat coaching ya Pak Iya, ya. iya, iya. Oke. Oke, makasih Bu ya. Ya Pak, sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Bu Yaya. Baik, bagaimana Pak Wari? Ya, jadi Bu, ini sesuai dengan kesepakatan kami. Ya. Saya dengan Bu Yaya akan melakukan supervisi akademik ya Bu Yaya. Ini kebetulan sekarang ini sudah tanggal 2. Ya. Nah, sesuai dengan kesepakatan kita. Kalau ini sambil minum-minum nggak apa-apa Bu, biar kita rileks. Kita Iya, rileks. Ya, Yaya sudah siap untuk di coaching? insya Allah. Oke. Bapak Wari sudah siap juga berarti ya? Siap, Bu. Oke, silakan dipersilakan. Saya di sini berperan hanya mengamati saja berjalannya proses coaching ini ya, Bapak Ibu. Oke, boleh dimulai Pak Wari? Oke, Ibu Yaya ya. Ibu Yaya mengajar kelas berapa Ibu? Iya, saya mengajar kelas 1 Pak. Kelas 1. Berapa jumlah siswanya Bu? 10 apa? 10 orang. Jadi gimana Bu, kira-kira apa yang harus disampaikan Bu? Iya, jadi saya itu punya permasalahan dengan ya maksudnya teman-teman ya, karena kan teman-teman itu kebanyakan bukan lulusan PLB. Jadi dalam mengajar anak-anak berkebutuhan khusus itu belum sesuai gitu dengan kemampuan anak-anak, jadi belum bisa gitu menangani anak-anak berkebutuhan khusus. Jadi saya ada keinginan untuk kira-kira apa sih kegiatan apa gitu yang bisa mengembangkan potensi guru supaya guru itu bisa mengajar anak-anak berkebutuhan khusus sesuai kemampuan anak-anak itu. Jadi tadi kan sudah Ibu sampaikan nih biar lancar ya mengajar anak-anak yang memiliki kebutuhan khusus itu. Ya. Nah, sebenarnya di situ Ibu sudah mulai nih mengarahkan sendiri diri Ibu ya. Nah, jadi istilahnya tujuan Ibu sebenarnya apa sih untuk mencapai biar mereka ini nyaman gitu dalam menangkap pembelajaran gitu. Ya, jadi tujuan saya itu ya ada keinginan gitu untuk mengembangkan potensi yang ada pada guru-guru itu supaya bisa mengajar anak berkebutuhan khusus sesuai dengan kemampuan anak gitu. Karena kan kalau bukan lulusan pendidikan luar biasa ya mereka itu ada kemampuan yang tidak mereka miliki, misalkan bahasa isyarat atau menangani anak-anak autis itu seperti apa, mereka masih kebingungan seperti itu. Iya. Nah, dari hal-hal itu tadi tentunya kita kan punya langkah-langkah nih untuk mencapai tujuan itu Bu. Kalau umpamanya Ibu sudah mempersiapkan langkah-langkah itu, kira-kira langkah-langkah yang Ibu persiapkan ini apa aja itu Bu? Jadi saya itu ada keinginan untuk berbagi ilmu pada teman-teman gitu, bagaimana cara menangani anak autis gitu, terus bagaimana belajar bahasa isyarat untuk biar bisa mengajar untuk anak-anak tunarungu seperti itu. Oh gitu, jadi langkah-langkahnya mengondusifin rekan guru ya? Dan latihan gitu. Oh iya. Jadi ada latihan segala macam sehingga siswa itu bisa aktif ya Bu ya? Ya, jadi tujuannya tuh guru ya Pak ya, jadi guru itu supaya bisa mengajar anak-anak berkebutuhan khusus itu sesuai kemampuan anak. Misalkan anak tunarungu tuh, nah guru ini sudah bisa bahasa isyarat. Oh iya. Terus kalau misalkan anak ini autis, dia juga bisa
bisa menangani anak-anak autis itu kan selama ini mereka masih pada bingung, kadang-kadang cuma ngasih ya pembelajarannya itu cuma menggambar, mewarnai, paling seperti itu. Jadi seperti itu Pak. Kemudian dari penjelasan Ibu, tentunya kan tadi sudah langkah-langkah tujuan itu sudah bagus banget Bu, udah bisa lah kita bikin semangat lah untuk Ibu. Tapi kan perlu Ibu kayaknya perlu komitmen tuh untuk melakukan itu tuh. Apa kira-kira komitmen Ibu nih? Ya, jadi komitmen saya akan berusaha membuat jadwal ya pertemuan atau pelatihan sama guru-guru itu, misalkan 1 minggu sekali atau 1 bulan 2 kali gitu, untuk belajar bahasa isyarat atau bagaimana cara menangani anak autis seperti itu. Nah, setelah tadi udah ada komitmen, tentunya ketika kita sudah ada komitmen itu pasti ada kendala nih Bu yang dihadapi nih, bikin jadwal ini itu ini. Kira-kira kendala yang untuk mengatasi kendala-kendala itu gimana Bu? Ya, mungkin saya akan mengkomunikasikan dulu sama kepala sekolah supaya ya diberikan waktu, ya dijadwalkan, misalkan kira-kira hari apa bisa yang mengadakan pelatihan itu ya, semacam pelatihan atau training lah gitu dengan guru-guru itu. Iya. Jadi ada mengatasi masalah tadi. Kalau kolaborasi ya Bu ya, dengan rekan-rekan itu ya Bu ya. Oke. Nah kemudian gini Bu, sudah ada komitmen, kemudian langkah-langkah perbaikan, sebenarnya tujuan yang akan Ibu capai itu apa sih Bu? Jadi tujuannya itu untuk mengembangkan kompetensi guru untuk mengembangkan kompetensi guru untuk mengajar anak-anak berkebutuhan khusus. Itu tujuan Ibu ya. Nah kemudian Bu, di dalam mengembangkan kompetensi itu kira-kira kendalanya sudah diamati oleh Ibu kan ya tadi. Nah persiapan yang Ibu lakukan itu kan harus butuh nih Bu ya, persiapan biar guru ini menarik kan gitu ya Bu ya, biar menarik perhatian anak. Gimana sih anak ini bisa menimbulkan kesenangan, kecintaan pada guru gitu kan, tentu kan begitu ya Bu. Nah persiapan apa itu Bu? Jadi persiapannya itu saya sudah membuat media ya atau alat untuk bagaimana cara menangani anak autis, misalkan kartu atau puzzle seperti itu ya. Jadi nanti saya jelaskan bagaimana alat ini atau media ini, cara penggunaannya untuk anak-anak autis itu, atau gambar-gambar bahasa isyarat ya. Kalau misalkan kita mengajarkan isyarat bisa dengan video gitu ya. Jadi seperti itu. Jadi dari permasalahan Ibu tadi sebenarnya Ibu sudah mengeluarkan solusi sendiri. Ibu paham dengan solusi Ibu ya. Nah nanti Ibu setelah dari sini pasti Ibu akan merefleksi diri, apa perasaan Ibu nanti setelah ini keluar dari sini. Nah nanti mudah-mudahan tujuan Ibu yang dengan kompetensi yang Ibu miliki akan tercapai ya Bu ya. Oke, masih ada lagi Bu? Kira-kira? Cukup ya, sambil dimakan, diminum Bu. Nanti kalau sudah ini kita bisa kolaborasi lagi Bu di lain waktu ya Bu ya. Oke, gitu aja Bu. Ya, mangga Pak. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Stop dulu. Bosan? Oke,
Kori, tadi sudah Bapak laksanakan ya, Ya. kegiatan coaching terhadap koci. Tadi kocinya Ibu Yayah Ibu ya. Yayah. Yayah. Oke. Sekarang saya akan menyampaikan hasil dari pengamatan saya ini Bapak, ya Pak ya. Iya Bu. Dan ada kemungkinan ada beberapa pertanyaan juga yang akan saya ajukan terkait kegiatan coaching yang sudah Bapak lakukan, ya Pak ya. Iya. Oke. Bagaimana sih menurut Bapak tadi performa Bapak sendiri dalam kompetensi yang sudah Bapak lakukan? Kalau sebelumnya di obrolan kita pada saat praobservasi Bapak ingin mengembangkan kompetensi yang pertanyaan berbobot Iya, ya. betul. Dari kegiatan coaching ini tadi Pak, menurut Bapak Bapak sudah sampai di tahap yang mana? Iya. Tadi pertama waktu kita pasca ya. Praobservasi. Observasi itu di angka 7. Ya. Kira-kira ini udah naik 1 tingkat lah Bu. Oh, sudah naik satu. Alhamdulillah kalau begitu. Ke angka 8 8, sih. ya. Karena begini, ada alasan itu saya memancing-mancing pertanyaan yang sudah saya rubah-rubah. Tiba-tiba muncul potensi si Bu Yayah ini Bu. Oh, Gitu. Makanya saya menyimpulkan, oh ini naik nih di angka 8 gitu. Oke, baik. Jadi sudah menurut Bapak sudah naik ya performanya Ya. dari sebelumnya 7, sekarang sudah di angka 8 ya. Oke. Pada saat tadi mengamati Bapak melakukan coaching terhadap Ibu Yayah, saya juga sudah menangkap bahwa kegiatan coaching tadi sudah sesuai dengan standar rujukan, Pak ya, dari segi alurnya sudah sesuai dengan alur kita. Bapak sudah mengajukan pertanyaan yang berbobot, mendengarkan juga dengan rasa, dan mendengarkan menghadirkan kehadiran penuh di sini Bapak, konsentrasi ya. Siap. Jadi seperti itu. Kemudian Bapak, dari kegiatan supervisi yang kita lakukan saat ini, apa yang terbayang oleh Bapak? Kegiatan apa kira-kira yang akan Bapak lakukan untuk meningkatkan performa Bapak lagi nih? Tadi kan sudah di angka 8 ya. Ya. Kalau bisa kan di angka 9 atau 10, 10 gitu ya. Ada lagi tidak yang bisa dilakukan? Jelas kalau untuk meningkatkan itu kita harus banyak belajar Bu. Oh iya, belajar ya Pak ya. Kita belajar sehingga kita mencapai angka yang maksimal. Ya belajar itu banyak referensinya Bu. Ya. Bisa kita dengan kolaborasi. Bisa dengan media-media yang lain seperti media sosial, YouTube, ataupun dengan jejaring sosial yang lainnya. Nah, jadi harapan saya ini kan terus belajar sehingga menimbulkan angka yang maksimal gitu, untuk di diri saya. Karena tidak ada targetnya mau 9 ternyata 10 nanti Bu gitu. Baik, ya. Oke, Bapak, baiklah, kalau saya mendengar dari pernyataan Bapak barusan, berarti itu semangat Bapak sangat tinggi sekali ya untuk meningkatkan kompetensi Bapak ya. Ya. Jadi dari perobrolan kita pada saat praobservasi, harapan Bapak mengenai kompetensi Bapak untuk meningkatkan kompetensi Bapak yang pertanyaan berbobot tadi sudah tercapai atau belum dari kegiatan coaching tadi? Belum 100% Belum ya, 100%. tapi sudah ada peningkatan. Minimal sudah ada meningkat. Ya, baik ya. Dengan tadi Bapak akan meningkatkan lagi melalui kolaborasi melalui media sosial dan lainnya. Oke. Saya hanya mendukung Bapak untuk melakukan peningkatan seterusnya. Saya harapkan Bapak memegang komitmen tersebut dengan baik. Dari kegiatan ini pendapat saya secara umum Bapak Kori sudah bagus dalam melakukan kegiatan coaching, sudah sangat baik menurut saya. Terima kasih Ibu. Ya. Kalau menurut Bapak perlu ditingkatkan lagi, silakan ditingkatkan supaya lebih baik lagi dari hari ini. Iya Bu. Baik, sampai di situ saja percakapan kita hari ini Pak, dalam kegiatan pasca observasi ini, atau mungkin ada yang ingin Bapak Kori sampaikan?
sepertinya cukup jelas Bu. Saya pertama terima kasih Ibu sudah mendampingi pada saat saya observasi dengan Bu Yaya tadi ya Bu ya. Mudah-mudahan kita selalu berbagi ilmu nantinya. Itu aja Bu. Baik, ya. Sama-sama Pak Kori ya. Sukses selalu ya buat Pak Kori Ya, ya. terima kasih Bu ya. Sama-sama Pak. Permisi Bu. Ya, sama-sama Pak. Assalamualaikum Bu Yaya. Waalaikumsalam Bu Titin. Silakan duduk. Terima kasih Bu. Gimana kabarnya Bu? Alhamdulillah baik Bu. Ada yang bisa saya bantu Bu? Iya Bu, begini, saya ini kan akan melakukan coaching terhadap salah satu rekan saya. Jadi saya di sini ingin meminta bantuan Ibu untuk disupervisi begitu Bu, untuk Ibu menilai apakah saya sudah cukup mampu untuk menjadi seorang coach atau belum begitu Bu. Seperti itu ya Bu ya. Coaching kali ini saya akan mengamati dan menilai Bu Titin sesuai rubrik penilaian ya Bu ya. Baik Bu. Nah, sebelum melakukan coaching, saya akan memberikan pertanyaan pada Ibu. Jadi kompetensi apa yang akan Ibu kembangkan pada saat coaching hari ini Bu? Yang saya ingin kembangkan adalah kompetensi saya dalam mendengarkan dengan rasa Bu. Jadi saya ingin kemampuan saya dalam mendengarkan keluhan dari si coach itu Bu, ingin saya kembangkan, ingin saya tingkatkan. Jadi penilaian yang bagaimana yang Ibu inginkan untuk saya amati? Jadi saya ingin Ibu mengamati ketika saya sedang mendengarkan coach menyampaikan keluhannya. Saya ingin Ibu menyimak apakah saya sudah bisa mendengarkan dengan rasa atau belum gitu. Penilaian Ibu sendiri terhadap apa yang akan kita kembangkan ini seperti apa? Kalau menurut saya kalau misalnya diberikan angka level gitu Bu, saya merasa kemampuan saya dalam mendengarkan dengan rasa itu masih ada di angka 7 lah. Jadi apa harapan dari observasi yang kita akan lakukan hari ini? Harapan Ibu? Ya. Harapan saya setelah kegiatan hari ini, kegiatan observasi ini, saya bisa meningkatkan kemampuan saya dalam mendengarkan dengan rasa Bu. Baik, demikian ya Bu ya. Observasi kali ini silakan Ibu melakukan coaching dengan coach ya Bu ya. Kita tunggu mungkin sebentar lagi coach saya datang Bu. Coach saya Bapak Kori sebenarnya Bu ya. Sebentar lagi dalam perjalanan, sebentar lagi nyampe Bu. Bentar ya Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Pak Ibu Kori. Titin, sehat Ibu? Sehat Pak. Aduh. Capek ya Pak ya? Jauh perjalanannya Pak? Iya Bu, dari kelas di atas ini Bu. Turun tangga dong ya Pak ya? Menguras sedikit energi ya Pak ya? Luar biasa Bu. Ya. Jadi begini Pak Kori, seperti yang sudah kita sepakati kemarin, Pak Kori meminta sedikit waktu pada saya untuk melakukan coaching ya Pak ya? Iya. Ya, jadi kebetulan hari ini adalah hari yang sudah kita janjikan ya Pak. Jadi yang ingin saya tanyakan terlebih dahulu sama Bapak ini, tujuan dari coaching kita hari ini apa ya Pak? Ya, pertama saya itu kan ada suatu permasalahan nih Bu, Ya. berhubungan dengan siswa gitu kan. Sebenarnya dari kemarin-kemarin gitu kan. Nah, permasalahan saya yang pertama itu ketika ada pelajaran saya, ada anak itu yang memang betul-betul sulit untuk diajak memahami pembelajaran kita, bahkan dia itu cenderung mengganggu teman-temannya gitu kan.
Nah, artinya ketika kita ingatkan dia masih gitu kan. Nah, jadi si anak ini ketika saya berikan tugas, bukannya mereka mengerjakan, tetapi malah membuat suasana di kelas itu makin riuh gitu, Bu. Begitu, Pak. Iya. Jadi hasil yang ingin Bapak dapatkan dari kegiatan coaching kita kira-kira apa, Pak? Gini sih, Bu. Maksud saya ketika saya sudah mengatakan memberikan masuk ke permasalahan saya dengan ibu, minimal anak itu ada tujuan dalam pembelajaran itu bagus gitu. Nah, saya ini kan sudah komunikasi nih, Bu, dengan wali kelas, karena itu kan terjadi di kelas 12 PS1 nih, Bu. Nah, saya berusaha menemukan ide nih, Bu. Saya harus ketemu nih sama wali kelasnya. Ya, saya sampaikan hal yang sama gitu kan. Nah, kemudian saya juga ketika sudah bertemu dengan wali kelas, dengan guru BK juga gitu kan. Sehingga anak ini nantinya tujuan saya itu bisa mengikuti pembelajaran dengan yang sesuai yang kita harapkan gitu, Iya. Bu. Berarti itu hasil yang ingin Bapak capai Iya. ya, Pak, ya? Agar anak tersebut bisa mengikuti sesuai dengan arahan dari Pak Kori. Iya, Gitu ya. betul. Oke, kalau begitu Pak Kori, sejauh ini usaha apa yang sudah Bapak Kori lakukan terhadap anak tersebut? Oh iya, Bu. Usaha yang udah saya lakukan sebenarnya bagi saya sih, Bu, sudah maksimal Sudah sih. maksimal ya? Iya. Bisa diceritakan lebih detail maksimalnya Iya. seperti apa, Pak? Yang pertama, saya sudah melakukan pendekatan secara psikologis Oh, iya. dengan anak ini. Saya tanya, gimana sih, kenapa sih, kan gitu, kenapa kamu ini begini nih, kenapa, ada apa dengan kamu gitu kan. Ternyata kan dia ini mengatakan, Bu, Cerita ya, Pak, cerita ya? dia ini di rumahnya memang kurang perhatian gitu. dari yang dituakan di rumah gitu kan. Kemudian usaha yang kedua, saya konsultasi nih, Bu, kolaborasi dengan guru-guru yang lain nih, Ya. terutama wali kelasnya. Saya sampaikan lagi, kemudian dengan guru BK-nya gitu kan, saya sampaikan lagi gitu, dengan tujuan saya, harapan saya, anak ini kan punya masa depan nih. Ya, benar. Mudah-mudahan dia bisa mengenyam pendidikan, kemudian dia bisa meraih masa depan sesuai dengan yang dicita-citakan gitu, Bu. Jadi kalau yang saya tangkap, usaha yang sudah Pak Kori lakukan itu sudah ada dua ya, Pak, pendekatan psikologis dan berkonsultasi dengan guru, Ya, kolaborasi. ya berkolaborasi dengan guru-guru Ya, atau wali kelasnya. betul. Selain usaha yang sudah Bapak lakukan, kira-kira ada tidak rencana Bapak selanjutnya selain yang sudah dilakukan tadi? Ada, Bu. Ada ya, Pak, ya? Ya. Boleh saya tahu rencananya apa, Pak? Saya akan memberikan bimbingan. Akan diberikan Ya, bimbingan. bimbingan. Kemudian saya selanjutnya saya akan melakukan home visit. Home visit. Ya. Oke. Saya akan mengetahui latar belakang anak ini gimana. Iya. Kayaknya itu lebih maksimal gitu, Bu. Itu rencana saya ke depannya nih, Bu. Iya, jadi ada dua ya, Pak, ya? Iya. Bimbingan dan home visit. Home visit. Iya. Kira-kira kapan itu, Pak, yang akan dilakukan? Sesegera mungkin, Bu. Sesegera mungkin. Iya. Dalam minggu ini mungkin? Ya, kayaknya antara tanggal 3 Desember sampai dengan tanggal 7 Desember lah, Ya, itu sekitar tanggal rentang 3. waktunya gitu. Tanggal 3 Desember Ya. sampai 7 Desember ya, Ya, Pak, ya? itu pun kalau tidak hujan ini, Bu. Oh, Kita home visit ini kan harus ngeliat situasi dan kondisi juga. Kira-kira untuk melaksanakan kegiatan rencana Bapak tadi itu ada kendala atau tidak, Pak? Jelasnya sih ada sih, Bu, kendalanya ya.
pertama kita klopin waktu nih Iya. dengan kegiatan saya Ya, gitu betul. kan. Jadi kendala saya harus manajemen waktu yang Manajemen pas, waktu, ya. gitu. Sehingga kalau manajemen waktu yang pas, jangan sampai maksud saya home visit ke anak itu Ya, yang bersangkutan tapi mengganggu kegiatan yang kegiatan lain. saya yang lain. Ya, Gitu. baik Pak. Berarti sudah ada solusinya ya Pak ya? Ya, mungkinlah solusinya itu kali Ibu ya. Ya, berarti tadi Bapak akan melaksanakan rencana yang tadi bimbingan, home visit, dan Ya. mengatasi kendala Bapak dengan cara memanajemen waktu. Ya, betul. Ya, berarti sudah ada kesimpulan ini Pak dari kegiatan coaching kita. Oh, iya. Solusinya Bapak simpulkan sendiri ya, rencananya dari Bapak sendiri Hmm. ya. Saya tunggu kabar baiknya dari hasil yang sudah Bapak rencanakan ini tadi. Oh, iya, Nanti iya. kita bisa ngobrol seperti ini lagi terkait perkembangan hasilnya, apakah sudah maksimal atau belum, Iya, gitu iya, ya. iya. Kalau belum maksimal, kita bisa mencari lagi solusi yang lainnya. Oh, iya, Gitu iya. ya Pak ya. Baik, sampai di sini Bapak mungkin masih ada yang ingin diceritakan lagi atau sudah cukup? Sudah cukup Bu, saya udah merasa lega Ya, gitu alhamdulillah. kan. Solusinya sudah ketemu ya Pak? Solusinya udah ketemu, saya bisa termotivasi lagi. Walau istilahnya Ibu memberi dukungan yang luar biasa lah seperti itu kan, sehingga saya bisa lebih termotivasi, bisa mengarahkan anak-anak itu menjadi yang lebih baik. Ya. Terima kasih Bu Ya, ya. sama-sama Pak. Menurut saya sudah sangat bagus sekali rencana Bapak. Monggo silakan dilaksanakan. Kita lihat perkembangannya nanti bagaimanapun hasilnya. Saya cuma bisa support buat Bapak supaya bisa hasilnya lebih maksimal lagi. Terus semangat ya Pak ya. Siap Bu Ibu. Oke. Oke, Ya. gitu aja Ibu Ya, ya. baik, Pak. Kebetulan saya ada jam lagi nih di kelas. Oh iya boleh kembali ke kelas. Terima kasih banyak loh Pak atas waktunya. Ya, Bu Yaya, terima kasih banyak Bu Yaya. Ibu pimpin Ya, ya. Pak. Makasih Bu. Sama-sama Pak. Pertanyaan yang pertama, apa saja yang sudah Ibu lakukan dalam ya pada saat melakukan coaching terkait indikator pencapaian? Yang sudah saya lakukan tadi, saya sudah berusaha untuk fokus terhadap permasalahan yang Bapak Polri hadapi gitu. Saya juga sudah berusaha mendengarkan dengan rasa, mendengarkan dengan baik, dan saya sudah berusaha memaksimalkan kemampuan saya dalam mengajukan pertanyaan yang berbobot. Ya, oke Bu. Menurut saya sebagai observer ya, setelah melihat tadi proses coaching Bu Vivin dengan Pak Polri, jadi sudah berjalan dengan baik dan Alhamdulillah. juga sudah sesuai dengan alur kita. Ya, Jadi Bu Vivin sudah berusaha memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot sehingga bisa menggali solusi Pak Ori terhadap permasalahannya. Nah, pertanyaan terakhir ya Bu ya, sebelum kita tutup, kompetensi apa lagi yang ingin Ibu kembangkan berdasarkan hasil melakukan coaching yang tadi? Ya, yang masih ingin terus saya tingkatkan itu adalah kemampuan saya dalam mendengarkan dengan rasa gitu ya. Karena saya ingin lebih berempati gitu pada permasalahan yang dihadapi si coaching gitu. Jadi kira-kira menurut Ibu, Ibu sudah sampai ke level berapa setelah tadi Ibu sudah menilai diri Ibu di level 7 ya Bu ya, sekarang sudah mencapai level berapa mungkin? Ya, kalau sekarang saya merasa sedikit meningkat lah Bu ya, ke angka 8 mungkin Bu ya. Nah, semoga kedepannya Ibu bisa lebih dapat mengembangkan kompetensi Ibu yang lebih baik ya Bu ya. Amin. Semoga percakapan kita hari ini bermanfaat. Amin. Demikian
Ya, saya terima kasih atas masukan dari Bu Yaya. Saya sudah diberi arahan yang baik dalam menemukan cara saya menemukan solusi dari dalam meningkatkan kompetensi saya. Dan saya terima kasih untuk waktunya Ibu Yaya sudah menjadi supervisor saya dalam melakukan coaching terhadap Pak Polri tadi. Saya pamit ya Bu ya. Iya, Bu. Terima kasih banyak Bu Yaya. Assalamualaikum. Assalamualaikum.